Hai semuanya, saya Elena. Kali ini saya akan membahas upaya penerapan praktik etika dalam organisasi. Saya percaya bahwa budaya etika tidak bisa dibangun hanya melalui aturan tertulis atau kode etik semata. Etika justru terbentuk dari kebiasaan sehari-hari, dari cara pimpinan bersikap, mengambil keputusan, dan memperlakukan orang-orang di dalam organisasi. Karena itu, praktik utamanya ingin saya bawa adalah menjadikan etika sebagai bagian alami dari cara organisasi bekerja, bukan sebagai kewajiban administratif. Menurut saya, organisasi yang etis adalah organisasi yang memegang nilai kejujuran dan tanggung jawab, bahkan ketika hal tersebut menuntut pengorbanan tertentu. Organisasi seperti ini tidak hanya mengejar hasil, tapi juga memperhatikan proses. Keputusan bisnis tidak diambil semata-mata berdasarkan keuntungan, melainkan juga mempertimbangkan dampaknya terhadap karyawan, pelanggan, dan masyarakat. Dalam lingkungan yang etis, setiap orang merasa dihargai dan diperlakukan secara adil. Pimpinan memiliki peran utama sebagai pemberi contoh. Nilai etika tidak akan bermakna jika tidak tercermin dalam tindakan nyata. Oleh karena itu, pemimpin harus berusaha konsisten antara apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan. Ketika menghadapi dilema, pemimpin perlu terbuka dalam menjelaskan alasan dibalik keputusan yang diambil, sehingga karyawan memahami bahwa integritas menjadi pertimbangan utama, bukan kepentingan pribadi atau tekanan jangka pendek. Selain keteladanan, saya juga menilai pentingnya membangun ruang komunikasi yang aman dan terbuka. Dalam praktiknya, tidak semua persoalan etika bersifat hitam dan putih. Oleh karena itu, karyawan perlu didorong untuk berdiskusi, bertanya, dan menyampaikan kekhawatiran tanpa rasa takut. Melalui diskusi internal, pembahasan kasus nyata, dan dialog yang jujur, organisasi dapat belajar bersama dalam menghadapi situasi yang kompleks. Saya juga meyakini bahwa sistem organisasi harus mendukung nilai etika tersebut, mulai dari penghargaan, penilaian kinerja, dan pengambilan keputusan juga harus dilakukan secara adil dan konsisten. Prestasi yang dicapai dengan cara yang tidak etis seharusnya tidak diapresiasi, sementara sikap jujur dan bertanggung jawab perlu mendapatkan pengakuan. Dengan cara ini, organisasi mengirimkan pesan yang jelas bahwa etika dan profesionalisme berjalan seiring. Singkatnya, pemimpin organisasi tidak hanya berhasil secara bisnis, tapi juga memiliki reputasi yang dapat dipercaya. Budaya etika yang kuat akan menciptakan rasa aman, loyalitas, dan kebanggaan bagi karyawan. Dalam jangka panjang, hal ini justru menjadi fondasi yang membuat organisasi mampu bertahan, berkembang, dan memberi dampak positif yang lebih luas. Sebagai calon pemimpin, komitmen saya adalah memastikan bahwa nilai etika tidak berakhir pada wacana, tapi juga benar-benar menjadi bagian dari identitas organisasi. Sekian, terima kasih.